Ini dari 23 kabupaten yang kena 20 kabupaten. Ya, ya. 3 kabupaten yang tidak. Ya, Dari 20 kabupaten, 10 kabupaten paling parah. ya, ya. Kalau tsunami kemarin kan kena pinggir laut. Kalau ini dari pinggir gunung habis dibawa sampai pinggir laut. Ya, ya, ya. Maka kalau korban manusia benar tsunami. Ya, ya, ya. Tapi saya melihat Pak Prof, Ya. recovery bencana ini lebih parah, lebih lama, lebih berat daripada tsunami. Ini yang kadang-kadang mohon maaf Pak Prof. Kenapa saya berharap Pak Presiden andainya mungkin di Aceh doang, mungkin saya minta tinggal di Aceh. Karena begitu ada tinggal Aceh, mungkin PNBP cepat, semua cepat. Tapi karena tempatnya juga musibah, Ya. tapi saya bersyukur dalam situasi Pak Presiden dari luar negeri dia bisa pulang singgah lagi. Ini kan membagi spot bagi kami orang Aceh. Jadi kita dengar sendiri nih dari Teguh ya, dari Tercinta Aceh ini bersama dengan saudara-saudara kita di sana, spektrumnya tidak hanya soal berapa jumlah yang meninggal, tapi ya tadi berapa lama, berapa banyak kerugian ya. Sebetulnya kalau mau agak lebih sarkas itu kayunya kan juga lebih banyak betul ini. Waduh. Ini begini Pak. Iya, 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 iya. Mulai terpancing nih, jangan ya nanti saya. Meninggal orang, mohon maaf, begitu kita mungkin 7 hari kita dapat, kita kebumikan selesai. Iya, iya, Masalah, iya, iya. Masalah korbannya selesai. Kemudian puing-puing tsunami itu tidak menyisakan lumpur, menyisakan bangunan runtuh. Iya, iya. Datang bulldozer, beresin, Ya. selesai. Ya, ya. Ini begitu banjir selesai, lumpur 1 meter, 2 meter, 3 meter, tidak Ya. gampang. Iya, iya. Sawah dulu nggak apa-apa. Iya, iya, iya. Jalan utama waktu tsunami nggak apa-apa, nggak ada putus. Iya, iya. Ini bayangkan sudah 15 hari, ada kabupaten yang nggak bisa terjangkau. Maka Aceh kembali menambah Pak Mualim kemarin, Pak Gubernur, menambah masa darurat sampai tanggal 25. Ya. Kenapa? Karena ada warga yang harus masih tergantung kan, karena jalur. Kalau tsunami enggak, 3 hari, 4 hari kami udah tembus karena jalan utama tidak. Nah, gitu. Nah, ini dia kondisi kota Lokok yang sebenarnya. Ini kondisi kota Lokok. Sangat memprihatinkan. Masya Allah. Masya Allah. Kayu berserakan di mana-mana. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Kondisi kota Lokok. La ilaha illallah. Kepala pengan. Lu yang kamu hambung. Kena kampung tadi ya?
Aceh Tamiang gimana kondisinya, Pak? Lebih hancur lebih. Atas sampai bawah, sampai jalan, sampai ke laut, habis semuanya. Yang paling teruk ialah Aceh Tamiang. Itu jalan Tamiang, Langsa sampai Tamiang, itu mobil tinggi tengah jalan. Ya, betul. Apa yang terjadi Pak tahu? Semua mayat dalam mobil dan bau. Kita buka satu mobil, insya Allah akan bau. Dan terjerat semua di dalam mobil mayat. Dirakit kalam untayan mada, riwayat negeri kampung halaman. Andaikan silap tersalah tingkah, musyafir kelana mohon maafkan. Mana yang salah harap maafkan. Kepada Allah hamba menyerahkan diri. Sebagai pemimpin yang mencintai rakyatnya, Gubernur Aceh Haji Mudzakhir Manaf atau yang disapa Mualem tampak begitu merasakan bagaimana jeritan tangis, jeritan hati, jeritan batin rakyatnya yang sedang ditimpa musibah banjir bandang yang menurutnya merupakan tsunami jilid 2 ini. Memang, siapapun kita sebagai sesama anak bangsa, bahkan juga dunia, tentu akan sangat prihatin dan turut merasakan kepiluan dan kesedihan atas derita bencana yang dialami saudara kita di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh ini. Namun tanpa ingin bermaksud mengabaikan situasi dan kondisi serta penderitaan saudara kita di daerah lainnya, kita merasa sesak, nyaris tidak bisa berkata-kata jika kemudian menyaksikan kondisi bencana yang ada di Aceh, terkhusus Aceh Tamiang, yang saat ini menjadi fokus perhatian publik atas situasi dan kondisi yang begitu parah yang dialami saudara kita di Aceh Tamiang ini. Banyak narasi yang diungkapkan yang mengekspresikan kondisi keperluan di Aceh Tamiang, mulai dari pernyataan Gubernur Mualem tentang Aceh Tamiang yang hancur lebur, dan yang paling pilu dan tragis, ungkapan Mualem tentang adanya penemuan mayat yang terjebak di dalam mobil di sepanjang jalan Aceh Tamiang. Bahkan mayat-mayat tersebut telah membusuk karena belum terevakuasi secara baik. Berbagai tokoh dan relawan yang hadir di sana banyak yang menangis dan meneteskan air mata karena melihat situasi yang sangat memilukan. Mereka seakan tidak sanggup lagi untuk berkata-kata. Aceh Tamiang bak seperti kota mati, kota zombie, atau kota yang penuh luka dan duka. Tapi sebagai hamba yang beriman, kita tidak boleh menyerah dan pasrah. Sebagaimana yang selalu ditegaskan oleh Mualem, bahwa kita harus tegar dan para pemimpin harus berada di tengah rakyatnya dalam kondisi apapun, apalagi dalam keadaan ditimpa musibah dan bencana. Kita harus bangkit dan mari sama-sama untuk memberikan empati dan kepedulian nyata untuk sesama anak negeri, serta yang paling penting mengambil iktibar atas semua musibah ini, karena pada hakikatnya semua kita akan kembali dan Allah ingin menguji kita, apakah kita menjadi hamba yang amanah atau justru yang hianat. Para pemimpin, pemerintah, dan pejabat negeri yang mengkhianati negeri
demi menggeruk keuntungannya sendiri, yakinlah pada saatnya nanti engkau tidak akan bisa berlari dari hadapan dan mahkamah ilahi. Semoga kita dalam petunjuk dan pertolongan ilahi Rabbi. Kalau kamera tuh nggak bisa mewakili semua, Bang. Kamera nggak bisa mewakili bau busuk mayat itu, Bang. Tapi satu hal yang paling penting, Bang, saya rasa ya relawan mau bawa uang berapa puluh miliar pun, Bang, nggak akan ada kesan berarti untuk perbaikan kondisi Aceh Tamiang, Bang. Di sana perlu banyak orang profesional, TNI, Polri, tim SAR, perlu banyak pesawat Hercules, perlu banyak helikopter. Dan saya rasa nih kalau Pak Presiden melihat keadaan langsung ke Aceh Tamiang, beliau pasti akan kirimkan ribuan tentara, ribuan polisi untuk membantu ke arah sana. Karena kalau orang awam yang tidak punya kekuatan fisik, Bang, kayak saya, Bang, nggak mampu saya jalan kaki 10 kilo, 20 kilo ke dalam itu, Bang. Hanya polisi dan tentara yang mampu, Bang. Relawan pun udah hopeless, Bang, udah banyak yang sakit, banyak yang aku pun udah meriang, Bang, masuk di sana hujan-hujan. Apalagi orang sudah berhari-hari di sana kan. Jadi ini mengerikan, Bang, betul-betul mengerikan, Bang. Ini hanya negara yang mampu untuk membantu menyelesaikan ini secara syariat ya. Memang Allah yang menyelesaikan semua, tapi negara harus cepat. Ini udah kelamaan, Bang, udah 2 minggu, Bang, orang-orang yang masih belum terurus rumahnya mereka, mobil mereka masih ditimbun lumpur. Dan itu di pinggir-pinggir jalan, Bang, nggak bisa diangkat, Bang. Ya, maka mungkin kekurangan alat berat ya, kekurangan tenaga profesional untuk menanggulangi banjir itu dan kehancuran ini. Aku nggak nyangka, Bang, separah itu, Bang. Aku nggak nyangka itu pantas Mualim itu nangis, Bang. Aku tadi malam makan malam sama Pak Gubernur sama Mualim, dia tatapan matanya kosong. Saya lihat dia orang, ya Allah. Betul kalau ditanya dia nggak bisa jawab dan dia nangis itu. Aku pun sekarang kalau mau tanya itu, Bang, kayak mau nangis. Gimana mau menceritakan apa yang nampak bagi orang yang tidak hadir di sana, Bang? Susah, Bang. Susah, Bang. Ini kalau kamera tuh nggak bisa mewakili semua, Bang. Kamera nggak bisa mewakili bau busuk mayat itu, Bang. Gimana orang-orang yang tidak datang ke sana terus mau berkomentar nih semua si paling-paling ini, meskipun kita hadir di sana, Bang, ini jangan sampai lah ada lagi statement-statement yang mengatakan ini sudah baik-baik saja, ini sudah baik. Nggak, lampu mati di sana, Bang, nggak ada lampu di sana, Bang. Kalau orang pikir saya baru datang dari Aceh Tamiang, nggak semua nyala lampu. Nggak ada sinyal, blank, nggak ada. Seharian saya nggak bisa telepon. Mari kita bersatu padu, mari kita saling menguatkan, pemerintah, para relawan, siapapun kita. Mari kita berikan empati dan kepedulian yang nyata terhadap saudara kita yang korban bencana. Mereka itu sangat merasakan kepedihan yang luar biasa. Mari kita kompak. Kita tidak perlu saling menuding terhadap relawan yang telah berjuang dan berkorban untuk sesama anak negeri. Justru kita harus kompak untuk mendorong pemerintah, agar presiden benar-benar menangkap, mensikat para mafia-mafia hutan, para penebang hutan, para perusak alam, perusak ekologi, karena mereka sesungguhnya penjahat dan perusak negeri ini. Dan hari ini korbannya telah banyak. Nanti kita alirkan semua ke rakyat. Ya. Terima kasih. Rumah-rumah yang rusak dan hanyut akan kita bantu. Sebagaimana kita saksikan dan dengarkan bersama pernyataan Bapak Presiden Prabowo yang menegaskan akan menyikat maling-maling, koruptor-koruptor, dan akan mengembalikan uang hasil curian tersebut untuk kesejahteraan masyarakat dan akan membantu para korban terkhusus memperbaiki rumah mereka. Meskipun Bapak Presiden tidak menyebutkan maling apa saja dan siapa malingnya, tapi setidaknya karena ini disampaikan di tengah korban banjir bandang, tentu kita sepakat bahwa di antara maling-maling tersebut adalah maling-maling kayu, mafia-mafia illegal logging, dan segala yang terkait
dan terlibat di dalamnya tanpa membatasi seluruh maling atau koruptor di negeri ini. Sontak saja, para korban dan tentu masyarakat Indonesia yang menyaksikan pernyataan tersebut sangat bergembira. Setidaknya ada dua hal yang membuat kita, masyarakat Indonesia, bangga dengan pernyataan sang presiden. Yang pertama, bahwa presiden menyadari bahwa banjir bandang ini merupakan konsekuensi atau akibat ulah tangan manusia, terkhusus para maling-maling kayu, para mafia, dan pelaku illegal logging yang tidak bertanggung jawab, tidak memiliki hati nurani dan pri kemanusiaan, yang hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Yang kedua, masyarakat dan terkhusus para korban merasa gembira dan bisa bangkit kembali karena ada janji Bapak Presiden untuk membantu korban banjir serta mensejahterakan rakyat Indonesia yang dengan mengambil kembali uang curian atau yang dirampok para maling-maling itu. Namun, banyak hal yang menjadi catatan kita dalam menyikapi kunjungan Bapak Presiden dan sekaligus upaya kita dalam memulihkan kembali keadaan masyarakat yang tertimpa musibah banjir bandang. Dan di antara catatan yang paling krusial dan amat serius untuk difikirkan pemerintah, terkhusus Bapak Presiden beserta seluruh jajaran pemerintahnya sampai kepada pemerintah daerah, yakni memastikan bahwa bantuan terhadap para korban tidak boleh main-main. Harus dipastikan bantuan-bantuan tersebut benar-benar tepat sasaran sampai kepada korban, dan mereka mendapatkan bantuan yang mampu mengembalikan situasi mereka kepada kehidupan yang layak. Pemerintah tidak mungkin mampu mengembalikan kondisi mereka seperti sedia kala, terutama bagi mereka yang kehilangan rumah, kendaraan, kehilangan kebun, pertanian dan ternak, bahkan barang-barang berharga lainnya. Akan tetapi setidaknya pemerintah harus benar-benar mampu membantu para korban sehingga mereka bisa hidup selayaknya untuk kembali ke kampungnya atau ke tempat di mana mereka bisa memperbaiki keberlangsungan hidupnya. Sesungguhnya inilah yang paling penting, harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah. Jika ini pun tidak bisa terwujud, betapa kecewanya masyarakat, rakyat Indonesia, terkhusus para korban kepada Bapak Presiden. Justru kalau ada muncul argumentasi yang mengatakan ini bukan karena penebangan hutan, ini bukan karena perusakan hutan, ini adalah murni bencana, justru kita harus curiga atas dasar apa dia berkata itu. Karena sudah jelas, sudah sangat jelas kerusakan ini, dan sudah jelas bagaimana puluhan ribu potongan-potongan kayu itu ikut hanyut menghantam rumah-rumah masyarakat. Kurang bukti apa lagi? Kita di rumah taunya fungsi masjid adalah untuk sholat dan perkumpulan. Ternyata di musibah banjir di Aceh Tamiang, masjid ini berdiri kokoh bersama dengan bangunan asrama di belakang. Ini adalah benteng terakhir yang menghalangi seluruh kayu-kayu yang ada di depan ini. Ini ada ratusan ton mungkin kayu yang menurut pengakuan masyarakat betul-betul bahwa kalau tidak ada masjid yang kokoh dan pesantren ini, jadi mungkin kampung mereka adalah tinggal puing dan kenangan karena hantaman kayu. Mereka tertahan di sini semua. Mungkin ini adalah tanda Allah memberikan keberkahan pada tempat ini, walaupun hancur, walaupun mungkin akan recovery-nya panjang, tapi ada kemanfaatan yang muncul. Bukan hanya mencetak generasi, tapi juga menghadirkan rasa aman untuk umat. Maka mari kita bantu mereka untuk bangkit. Semoga amal kita bisa menjadi kebaikan di dunia ini. Hanya orang-orang yang tidak punya nuranilah, jika ada saudara sesama anak bangsa mengalami bencana sehebat ini, hatinya masih belum tersentuh. Kita sangat mengecam tindakan-tindakan para aparatur negara, para pejabat tinggi negeri yang tidak punya empati atas musibah ini. Apalagi ada kepala daerah yang tega berangkat umroh di tengah rakyatnya sedang tertimpa bencana. Sungguh miris
Dan ini merupakan keangkuhan spiritual jika beragama tetapi tidak memiliki sensitivitas dan kepekaan sosial, apalagi cinta dan kemanusiaan. Apalagi Anda sebagai pemimpin, sebagai kepala daerah, berangkat umroh, meninggalkan rakyatnya, masyarakatnya yang sedang ditimpa bencana. Pemahaman yang seperti ini yang berbahaya, karena dia berangkat atas nama agama, atas nama ibadah, yang tidak bisa memahami hakikat agama itu. Sebagaimana berulang saya katakan, karena hakikat keberagaman itu adalah cinta dan kemanusiaan. Dan saat ini siapapun anak negeri ini yang punya ketulusan, punya kepedulian untuk datang membantu, justru harus kita dorong, kita apresiasi. Apapun motivasinya, apapun niatnya, biarkan itu urusannya. Karena yang paling penting itu adalah dia hadir membantu saudara kita yang tertimpa bencana, daripada kita hanya pintarnya mengkritik, pintarnya mengomentari, tapi kita sendiri tidak punya empati, tidak punya kepedulian itu. Kemanusiaan harus lebih cepat daripada birokrasi. Jika ada yang patut dipertanyakan, itu bukan ketulusan mereka yang turun langsung, tapi mereka yang hanya hadir lewat pernyataan, tanpa turun menjejak lumpur bersama rakyat. Rakyat tidak melihat siapa pemimpin yang paling pandai bicara. Rakyat mencatat siapa yang berada di garis depan saat bencana memanggil. Dan hari ini, Aceh menjadi saksi. Saat ini yang dibutuhkan adalah empati kita, kepedulian kita. Siapapun kita, mari kita berikan empati dan kepedulian yang nyata terhadap saudara kita yang korban bencana. Mereka itu sangat merasakan kepedihan yang luar biasa. Mari kita kompak. Kita tidak perlu saling menuding terhadap relawan yang telah berjuang dan berkorban untuk sesama anak negeri. Justru kita harus kompak untuk mendorong pemerintah, agar presiden benar-benar menangkap, mensikat para mafia-mafia hutan, para penebang hutan, para perusak alam, perusak ekologi, karena mereka sesungguhnya penjahat dan perusak negeri ini. Suluk dan berkhalwat ia dirikan. Suluk dan berkhalwat ia dirikan. Guru yang membimbing zikir itu namanya mursyid tarekat. Tarekat artinya jalan. Maka datang belajar zikir kepada Tuan Guru Sa'ban Raja Guguk TGB, Tuan Guru Batak. Mursyid tarekat Naqsabandiyah. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan ilmu dan zikir beliau. Dengan Tuan Guru Syekh Sa'ban Raja Guguk Mursyid tarekat Naqsabandiyah, saya cium tangan beliau. Beliau nggak mau mencium tangan saya, berebut-rebut kan, hampir kena aja. Padahal beliau doktor, Tuan Guru, rendah hati. Suluk dan berkhalwat ia dirikan.